Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Sahabatku serta segenap para cendekiawan penebar kebaikan di muka bumi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama kami pada kesempatan ini. Kami melanjutkan episode sebelumnya. Kali ini kami akan mengulas kisah kewalian Ki Harun terkait makam keramat Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sebelum mengulas kisahnya, jangan ketinggalan subscribe, like, dan share. Syekh Al-Habib Muhammad Harun bin Muhammad Hasan yang akrab disapa Ki Harun adalah sosok wali sufi yang dikenal hingga ke pelosok negeri. Kejutan Ki Harun sebagai pondasi utama dalam kehidupannya. Beliau melakukan khalwat tinggal jauh dari penduduk, menarik diri dari keramaian, meski begitu namanya tetap masyhur. Ki Harun telah meninggalkan akhlak dan keteladanan yang dapat menjadi pelajaran bagi siapa saja yang mengenalnya, khususnya kepada muridnya. Salah satu cara mengambil hikmah dari Ki Harun adalah dengan menyimak nasihat-nasihat yang terabadikan sampai sekarang. Nasihat tersebut berupa mutiara ilmu yang menyejukkan hati. Berikut ini adalah beberapa mutiara hikmah Ki Harun yang disambungkan kepada muridnya. Di antaranya adalah menimbulkan keramat atau sampainya seseorang kepada derajat wali karena istiqomah dalam mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekecil apapun sunnah Nabi, di situ ada sir rahasia hikmah di dalamnya. Hati wali selalu dipandang Allah dengan hujanan rahmatnya. Jika engkau ada di hati mereka, maka engkau pun mendapat hujanan itu. Aku selalu berada di dalam ruh pecinta-pecintaku. Apabila ada rasa rindu di hati engkau, berarti aku maujud sudah di batin kerinduan engkau sekalian. Begitulah beberapa penggalan mutiara ilmu dari Ki Harun kepada muridnya. Selain itu, dalam nasihat Syekh Harun, ziarah ke makam itu, utamanya makam para aulia Allah, sejatinya bukan hanya untuk mengingat kematian, tapi juga untuk mengingat tentang kehidupan dan bagaimana agar tetap hidup setelah kematian. Kematian adalah awal kehidupan bagi manusia-manusia pilihannya. Semua manusia ketika mati ya mati, kecuali mereka yang semasa dan ujung hidupnya di jalan Allah. Mereka hidup di sisinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 154. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا يشعرون صدق الله العظيم. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Diketahui hingga hari ini ada banyak makam yang masyhur diyakini sebagai makamnya Ki Harun, dan makam beliau pun berada di mana-mana. Salah satu makam beliau yang ia tugaskan kepada muridnya untuk diziarahi adalah makam Syekh Abdul Muhyi. Makam Syekh Abdul Muhyi terletak di Pamijahan, Kabupaten Tasikmalaya, yang mana makamnya menjadi salah satu objek wisata religi di wilayah Sunda. Nama Syekh Abdul Muhyi
tak asing lagi bagi warga masyarakat khususnya di daerah Jawa Barat, karena sosoknya diyakini sebagai salah satu wali Allah yang memiliki segudang karomah. Makam Syekh Abdul Muhyi terdapat di atas bukit yang dikelilingi dengan hamparan sawah yang subur. Pada komplek pemakaman tersebut juga tumbuh pohon besar yang membuat suasana menjadi rindang. Di area makam Syekh Abdul Muhyi juga terdapat makam Raden Ajeng Tanganziah, merupakan ibu kandung dari Syekh Abdul Muhyi. Kemudian Sembah Dalem Yuda Negara, paman Syekh Abdul Muhyi, dan makam Sembah Dalem Sacaprana, sang mertua. Ayahnya bernama Sembah Lebe Wartakusumah, seorang bangsawan Sunda keturunan Raja Galuh Pajajaran. Pada saat itu kerajaan tersebut merupakan bagian kerajaan Mataram, Jawa. Ibunya bernama Raden Ajeng Tanganziah, seorang keturunan bangsawan Mataram yang berjalur hingga Sunan Giri. Syekh Abdul Muhyi lahir di Mataram sekitar 1650 Masehi atau 1071 Hijriah dan dibesarkan oleh orang tuanya di daerah Gresik, Jawa Timur. Ia selalu mendapat pendidikan agama baik dari orang tua maupun dari ulama-ulama sekitar Gresik. Saat berusia 19 tahun, ia pergi ke Aceh untuk berguru kepada Syekh Abdul Rauf Singkil bin Abdul Jabbar selama 8 tahun. Pada usia 27 tahun, Syekh Abdul Muhyi beserta teman sepondok dibawa oleh gurunya ke Baghdad untuk berziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan bermukim di sana selama 2 tahun. Setelah itu diajak Syekh Abdul Rauf ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Ketika sampai di Baitullah, Syekh Abdul Rauf mendapat ilham kalau di antara santrinya akan ada yang mendapat pangkat kewalian. Dalam ilham itu dinyatakan, apabila sudah tampak tanda-tanda maka Syekh Abdul Rauf harus menyuruh santrinya pulang dan mencari gua di Jawa bagian barat untuk bermukim di sana. Suatu saat sekitar waktu ashar di Masjidil Haram, tiba-tiba ada cahaya yang langsung menuju Abdul Muhyi, dan hal itu diketahui oleh gurunya Syekh Abdul Rauf sebagai tanda-tanda tersebut. Setelah itu Syekh Abdul Rauf menyuruh pulang Abdul Muhyi ke Gresik untuk minta restu dari kedua orang tua karena telah diberi tugas oleh gurunya untuk mencari gua dan harus menetap di salah satu daerah di Jawa Barat. Sebelum berangkat mencari gua, Abdul Muhyi dinikahkan oleh orang tuanya dengan Ayu Bakta putri dari Sembah Dalem Sacaparana, putra dalam Sawidak atau Raden Tumenggung Wiradadahat III. Tak lama setelah pernikahan, ia bersama istrinya berangkat ke arah barat dan sampailah di daerah yang bernama Dharma Kuningan. Atas permintaan penduduk setempat, Abdul Muhyi menetap di Dharma Kuningan selama 7 tahun. Kabar tentang menetapnya Abdul Muhyi di Dharma Kuningan terdengar oleh orang tuanya, maka mereka menyusul dan ikut menetap di sana. Di samping untuk membina penduduk, ia juga berusaha untuk mencari gua yang diperintahkan oleh gurunya. Dengan mencoba beberapa kali menanam padi, ternyata gagal karena hasilnya melimpah. Sedang harapan dia, sesuai isyarat tentang keberadaan gua yang diberikan oleh Syekh Abdul Rauf, adalah apabila di tempat itu ditanam padi maka hasilnya tetap sebenih, artinya tidak menambah penghasilan, maka di sanalah gua itu berada. Karena tidak menemukan gua yang dicari, akhirnya Syekh Abdul Muhyi bersama keluarga berpamitan kepada penduduk desa untuk melanjutkan perjalanan mencari gua.
Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, sampailah di daerah Pamengpeuk, Garut Selatan. Di sini ia bermukim selama 1 tahun untuk menyebarkan agama Islam secara hati-hati, mengingat penduduk setempat waktu itu masih beragama Hindu. Setahun kemudian, ayahanda Syekh Abdul Muhyi Sembah Lebe Wartakusumah wafat dan dimakamkan di kampung Dukuh di tepi kali Cikaengan. Beberapa hari seusai pemakaman ayahandanya, beliau melanjutkan perjalanan mencari gua dan sempat bermukim di Batuwangi. Perjalanan dilanjutkan dari Batuwangi hingga sampai di Lebak Siu dan bermukim di sana selama 4 tahun, atau pada tahun 1686 sampai 1690 Masehi. Walaupun di Lebak Siu tidak menemukan gua yang ia cari, beliau tidak putus asa dan melangkahkan kakinya ke sebelah timur dari Lebak Siu, yaitu di atas gunung Kampung Cilumbu. Akhirnya dia turun ke lembah sambil bertafakur melihat indahnya pemandangan sambil mencoba menanam padi. Bila senja tiba, ia kembali ke Lebak Siu menjumpai keluarganya, karena jarak dari tempat ini tidak begitu jauh, sekitar 6 km. Suasana di pegunungan tersebut sering membawa perasaan tenang, maka gunung tersebut diberi nama Gunung Mujarot, yang berarti gunung untuk menenangkan hati. Pada suatu hari, Syekh Abdul Muhyi melihat padi yang ditanam telah menguning dan waktunya untuk dipetik. Saat dipetik, terpancarlah sinar cahaya kewalian dan terlihatlah kekuasaan Allah. Padi yang telah dipanen tadi ternyata hasilnya tidak lebih dan tidak kurang, hanya mendapat sebanyak benih yang ditanam. Ini sebagai tanda bahwa perjuangan mencari gua sudah dekat. Untuk meyakinkan adanya gua di dalamnya, maka di tempat itu ditanam padi lagi sambil berdoa kepada Allah, semoga gua yang dicari segera ditemukan. Maka dengan kekuasaan Allah, padi yang ditanam tadi segera tumbuh dan waktu itu juga berbuah dan menguning. Lalu dipetik dan hasilnya ternyata sama sebagaimana hasil panen yang pertama. Di sanalah ia yakin bahwa di dalam gunung itu adanya gua. Sewaktu Abdul Muhyi berjalan ke arah timur, terdengarlah suara air terjun dan kicauan burung yang keluar dari dalam lubang. Dilihatnya lubang besar itu, di mana keadaannya sama dengan gua yang digambarkan oleh gurunya. Seketika kedua tangannya diangkat memuji kebesaran Allah. Telah ditemukan gua bersejarah, di mana di tempat ini dahulu Syekh Abdul Qadir Al-Zailani menerima ijazah ilmu agama dari gurunya yang bernama Imam Sanusi. Gua yang sekarang dikenal dengan nama Gua Safarwadi diyakini adalah warisan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang hidup kurang lebih 200 tahun sebelum Syekh Abdul Muhyi. Gua ini terletak di antara kaki Gunung Mujarot. Sejak gua ditemukan, Abdul Muhyi bersama keluarganya beserta santri-santrinya bermukim di sana. Di samping mendidik santrinya dengan ilmu agama, ia juga menempuh jalan tarekat. Di dalam gua pemijahan ada kopiah haji, yaitu lekukan-lekukan bulat atap gua yang menyerupai peci. Konon jika ada yang pas saat berdiri, insya Allah akan bisa naik haji. Ada juga lubang-lubang seperti mulut gua yang dikisahkan menjadi jalan tembus menuju Banten, Cirebon sampai Mekah. Wallahu a'lam bishawab. Gua Safarwadi merupakan tempat Syekh Abdul Muhyi melakukan khalwat, menarik diri dari keramaian untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dilakukan di dalam gua tersebut. Pada saat itu dia membangun kegiatan pengajian dalam bentuk pengajian pesantren menggunakan kitab-kitab kuning agama. Sering disebutkan pembangunan pesantren di wilayah tersebut untuk pertama kalinya dilakukan oleh Syekh Abdul Muhyi. Gua Safarwadi memiliki sebuah lokasi yang disebut blok pesantren, wilayah dengan batu-batu yang membentuk rak buku untuk menyimpan Al-Quran, kitab-kitab dan buku lainnya. Sebelum
ketemunya gua Safarwadi ini, beliau disuruh gurunya dari Baghdad, disuruh mencari gua. Ternyata gua yang dicari ini ada di daerah Tasikmalaya sebagian selatan. Lokasinya ada di desa Pemigahan, Kampung Pengesahan. Sebelum ketemunya gua itu, beliau bercocok tanam dulu di gunung, namanya Gunung Mujarot. Nah, pertanda di situ beliau disuruh nanam padi. Nah, padi dalam artian kalau dalam bahasa Sunda, nanam satu gugus hasilnya satu gugus lagi. Nah, terus berulang sampai 3 kali nanam hasilnya sama. Nah, dari situlah tanda-tanda ciri bahwa keberadaan gua tersebut tuh ada di daerah sini. Nah, setelah itu beliau turun ke lembah. Nah, disitulah kenapa dinamakan Gua Saparwadi. Sapar itu berjalan, wadi itu jurang. Nah, jadi beliau tatkala mencari Gua Saparwadi itu ada di dalam di atas bukit, berarti guanya di bawah. Nah, jurang. Dikasih nama Gua Saparwadi. Nah, untuk gua sendiri, Gua Saparwadi itu penjelasannya para aulia, para walinya Allah. Ya, diantaranya kayak Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, tadi ada tempat tapaknya ya. Ada tempat tapaknya itu tempat diadohnya, tempat bertapaknya Syekh Abdul Qadir Jailani di tempat yang tadi, tempat tapak namanya. Beserta para wali yang 9 musyawarahnya di situ. Nah, kesimpulannya, jadi itu sejarahnya. Di sini Gua Saparwadi tempat terakhirnya perkumpulan para wali di Gua Saparwadi. Nah, terus dari tempat tapak turun, nah di situ ada air jam-jam. Ada air jam-jam ya. Air jam-jam. Ada tetesan air jam-jam. Nah itu tatkala beliau sebelum berangkat ke Sumpah, beliau berdoa pengen air jam-jam ya keluar dari pori-pori batu itu. Sampai sekarang di alam dah nggak pernah kering air itu ya. Ya, nah yang ketiganya. Kemudian air itu masyarakat percaya sebagai apa? Ya tergantung niat, Pak. Tergantung niat ya. Nah, kalau kita niatnya dengan buat obat ya insya Allah dengan izin Allah, yang berikutnya Allah, insya Allah. Di sebelah mana Pak ada yang tapak tadi? Turun dari tempat tapak, sebelah kanan ada netes jam-jam. Gitu ya. Nah, terus maju ke depan ada air kauripan. Yang tadi ada bak. Iya, yang ada bak. Kauripan petulisan wudhu dan minumnya para wali. Itu, nah itu juga sama tergantung niat kita. Kalau kita dengan buat obat buat apa tergantung niatnya kita, gitu kan. Tapi alhamdulillah itu air keramat ya mujarab juga buat obat. Insya Allah dengan tujuan kita baik, insya Allah hasilnya juga baik. Nah, sesudahnya air kauripan kita naik ke atas masjid. Masjid Agung itu penjelasan sama musyawarahnya para wali dan sembahyangnya para wali. Di situ komplit di masjid itu ada yang dinamakan mimbar, penjelasan dan khutbahnya para wali di atas. Setelah itu naik ke Mekah ke atas lubang terowongan jalan Mekah. Oh itu yang lubang yang ada tralis. Pagar besi. Oh yang besi tralis itu lubang arah ke Mekah. Nah, itu setelahnya sebelumnya berangkat ke tanah Sumpah, beliau munajat atau berdoa kepada Allah pengen berangkat ke tanah Sumpah. Alhamdulillah beliau sampai ke tanah Sumpah. Sejarah bahwasanya penduduk itu tahu kalau itu jalan ke Mekah gimana itu dari awal? Ya kalau untuk sejarah mungkin kan kita ada sepuh gitu kan. Nah yang lebih paham mengenai sejarah asal usulnya itu jalan ke Mekah, saya pribadi juga dari sesepuh. Cuman mungkin itu faktanya gitu kan. Berhubung para ulama juga berkata seperti itu yakin jelasan para wali berangkat ke tanah Sumpah. Terus dari situ ada jalan ke Cirebon, jalan ke Surabaya, terus ada lagi masjid istrinya para wali. Maju ke depan ada yang dinamakan Jabal Kopi Haji. Jabal Kopi Haji itu semuanya ada 9 peci, lubangnya itu alami. Nah mungkin itu sekarang kan warnanya agak pekat hitam. Mungkin itu saking banyak yang nyobain jadi hitam batunya gitu, jadi bening. Sekian lama mendidik santrinya di dalam gua, kemudian Syekh Abdul Muhyi mulailah menyebarkan agama Islam di perkampungan penduduk. Di dalam perjalanan sampailah di salah satu perkampungan yang terletak di kaki gunung bernama Kampung Bojong. Selama bermukim di Bojong dianugerahi beberapa putra dari istrinya Ayu Bakta.
Di antara putra ia adalah Dalem Bojong, Dalem Abdullah Media Kusuma, Aki Ibrahim. Beberapa lama setelah menetap di Bojong atas petunjuk dari Allah, Syekh Abdul Muhyi beserta santri-santrinya pindah ke daerah Safarwadi. Di sini dia membangun masjid dan rumah sebagai tempat tinggal sampai akhir hayatnya. Dalam menyebarkan agama Islam, Syekh Abdul Muhyi menggunakan metode tarekat nabawiyah, yaitu dengan akhlak yang luhur disertai tauladan yang baik. Di samping ahli dalam ilmu agama, Syekh Abdul Muhyi juga ahli dalam ilmu kedokteran, ilmu hisab, ilmu pertanian, dan juga ahli seni baca Al-Quran. Maka pada saat itu banyak para wali yang datang ke pemijahan untuk berdialog masalah agama, seperti waliullah dari Banten, Syekh Maulana Mansur, putra Sultan Abdul Fattah Ageng Tirtayasa keturunan Sultan Hasanuddin bin Sunan Gunung Jati, juga Syekh Jafar Shodiq. Syekh Abdul Muhyi wafat pada tahun 1730 Masehi atau 1151 Hijriah dalam usia 80 tahun dan dimakamkan di Pamijahan Bantar Kalong, Tasikmalaya bagian selatan Jawa Barat. Makam Syekh Abdul Muhyi di Pamijahan Tasikmalaya hingga kini banyak diziarahi oleh kaum muslimin karena dikeramatkan. Begitu juga dengan Goa Safarwadi. Demikian ulasan kisah ini, dan semoga kisah ini bisa bermanfaat. Semoga kita semua dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang dekat, bahkan lebih dekat dari kita sendiri, dan dituntun oleh kudrat dan iradat Allah dengan ilmunya menuju ma'rifat uluhiyah hingga tersinari oleh cahaya robbaniyah dan melebur dalam sifat ayatnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkau lah Zat yang Maha Pemberi karunia. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf bila ada kekeliruan di dalam ulasan berita channel ini, karena manusia adalah tempat benar dan salah. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan ketinggalan subscribe, like, dan share agar kami dapat mengulas kisah yang lebih menarik lainnya.